bagi kami dalam rangka pembukaan sekolah MS pada kesempatan ini. Tuhan, kami akan mendasari segala sesuatu dengan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, biar hikmat, pengurapan, otoritas sorgawi menjadi bagian buat hamba-Mu, menjadi bagian buat kami sekalian. Kami siap untuk memberi hati kami, telinga kami mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan mulai beri bagi saya ada sampai hari ini, boleh sehat kuat semua karena anugerah Tuhan. Ini ibadah pembukaan angkatan ke-8 ya, angkatan ke-8 untuk Manado Bible School. Jadi sekolah Alkitab ya, Maranatha Bible School. Puji Tuhan. Saya mungkin diundang karena kapasitas sebagai daerah, tapi ini siswanya berapa? Kurang lebih ada 10. Ya, puji Tuhan. Rencana mulainya kapan? Minggu depan mulai. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan untuk mendasari pendirian sekolah ini. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya baca ayat 10. Saudara sekalian baca ayat yang ke-11 dan seterusnya. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan menderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang akan berhidup akan berusaha jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus mengerti tentang perbedaan antara falsafah pendidikan secara sekuler dan falsafah pendidikan Kristen. Itu sangat berbeda sekali. Jauh sekali bertolak belakang. Falsafah pendidikan sekuler itu dasarnya adalah bagaimana kita bisa transfer pengetahuan kepada setiap yang mendengar. Jadi dasar daripada falsafah sekuler sebenarnya adalah hal-hal yang kita tidak bisa jadikan dasar pada waktu kita melakukan pendidikan Kristen. Sebab pendidikan Kristen dasarnya adalah Alkitab. Dasarnya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ada banyak terjadi pergeseran pendidikan di Amerika karena dasarnya adalah sesuatu yang bersifat falsafah kehidupan. Ada banyak sekali yang terus paradigmanya itu mengalami pergeseran di Amerika. Jadi mereka tidak mendasari lagi kepada tokoh-tokoh Kristen yang dulu membangun Amerika, kehidupan kerohanian mereka. Tetapi mereka mulai bergeser, saudara, cara pendidikannya. Sebab pendidikan ini akan menentukan cara pandang dari satu bangsa. Itu terjadi di Amerika. Falsafah pendidikannya itu berubah, terus sampai hari ini membawa mereka kepada satu pemahaman yang liberal.
Itu falsafah pendidikan sekuler. Tapi dasar pendidikan Kristen itu adalah Alkitab. Nah saudara, kalau kita membaca sepintas lalu saja, kita akan, atau mudah sekali kita tidak akan mengerti apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ini ayat 10 dan seterusnya. Ini adalah ungkapan firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Saudara yang diberkati Tuhan, kata mengikuti disebut dengan para kalauteo. Para artinya dekat, kalauteo artinya dia melihat dengan saksama. Pendidikan Kristen itu didasari dengan Alkitab. Saudara, ini yang sebenarnya masih digunakan oleh sekolah-sekolah Alkitab, seperti sekolah-sekolah Alkitab yang berbasis itu bukan sekolah tinggi, tapi sekolah-sekolah yang di sana ada praktek, mereka tinggal di asrama dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya Paulus bicara kepada Timotius dengan kata para kalauteo, artinya orang yang mengikuti seorang guru, siswa, anak didik mengikuti guru, dia ada bersama-sama dengan gurunya. Ini sebenarnya pendidikan Alkitab. Oleh karena itu, pendidikan dasar di sekolah-sekolah Alkitab, mereka tinggal di asrama, mereka dididik dan seterusnya. Karena sebenarnya itu dasar pendidikan Alkitab seperti itu. Yosua, sebelum dia keluar, dia tampil, maka dia tinggal bersama-sama dengan Musa. Firman Tuhan bicara bahwa dia adalah pelayan, dia adalah abdi Musa. Ini sebenarnya pendidikan Alkitabiah. Yosua sebelum dia tampil, maka dia telah diajar, dia tinggal bersama-sama dengan Musa. Karena kekristenan, pendidikan Kristen itu bukan cuma transfer pengetahuan, tetapi pendidikan Kristen itu transfer rohani, transfer karakter, transfer mental. Jadi sebenarnya yang didengar, dilihat oleh Yosua, itulah yang dilakukan pada waktu dia melayani. Bagaimana dia lihat kehidupan Musa, bagaimana dia lihat cara hidupnya, cara bicaranya. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada sesuatu yang dilihat. Inilah yang Paulus bicara bahwa engkau telah mengikuti. Para kalauteo artinya dia tinggal bersama-sama. Kemudian dia memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan saksama kehidupan Paulus. Timotius tinggal bersama-sama dengan Paulus. Nah pada waktu dia tinggal bersama-sama dengan Paulus, dia bukan cuma menerima, mendengar apa yang diajarkan oleh Paulus, tapi sepanjang hari demi hari dia lihat kehidupan Paulus. Ini sebenarnya yang disebut dengan dasar pendidikan Kristen adalah bukan cuma mentransfer pengetahuan, tetapi lebih banyak, lebih kecenderungannya adalah melihat kehidupan orang yang mengajar, melihat kehidupan mentornya. Karena Paulus bicara, engkau telah mengikuti ajarku, menerima ajaranku, dan melihat cara hidupku. Ini sebenarnya pendidikan Kristen seperti ini. Oleh karena itu yang menentukan bukan cuma siswanya, peserta didik, tapi yang menentukan juga adalah mentornya. Menentukan adalah siapa yang mengajar. Karena pada waktu seseorang itu mengajar, maka dia bukan cuma transfer pengetahuan, bukan cuma transfer ilmu, tapi yang dia transfer adalah roh. Yang dia transfer itu adalah mental. Yang dia transfer itu adalah karakter. Ini sebenarnya falsafah pendidikan Kristen. Elisa sebelum dia tampil, maka dia mengikuti Elia. Sekalipun Elisa katakan silakan engkau pamit kepada keluargamu, tetapi dia terusnya mengikuti dan menjadi abdi Elia. Yesus mendidik saudara 12 murid ini
3,5 tahun dengan cara apa? Apakah jam-jam mereka bertemu kemudian dia ngajar? Tetapi sepanjang hidup mereka tinggal bersama dengan dia, melihat cara hidupnya, melihat prinsipnya, melihat caranya bicara. Ini yang disebut dengan kekristenan, pendidikan Kristen. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Alkitab mereka taruh agar supaya siswa-siswa yang didik tinggal di asrama, mereka mengalami, mereka melihat cara hidup orang-orang yang terus menjadi mentor mereka. Ini yang menentukan. Jadi dalam pendidikan yang kita hasilkan bukan cuma orang-orang pintar, tapi yang dihasilkan adalah orang-orang yang punya roh yang kuat, yang punya mental yang kuat, yang punya karakter yang luar biasa. Paulus mendidik orang-orang ini dengan cara berjalan bersama-sama dengannya. Yesus cara mendidiknya adalah mereka berjalan bersama-sama dengan dia, dan setiap hari dia ajar mereka dan mereka lihat cara hidupnya. Itu sebenarnya dalam pendidikan. Mau menghasilkan output yang baik bukan cuma otaknya, tetapi dalam kekristenan yang dihasilkan output dalam pendidikan kekristenan adalah mereka harus bergaul dengan siapa yang menjadi mentor mereka. Mereka harus bergaul dengan siapa yang menjadi pendidik mereka. Oleh karena itu, siswa-siswa Alkitab dia harus dipraktekkan dan tinggal di gereja, tinggal di rumah jemaat, tinggal di pastori. Kenapa? Dia bukan cuma menerima pelajaran, tapi dia harus mengalami dan melihat bagaimana gembala itu hidup. Cara dia. Paulus bicara, engkau bukan cuma mengikuti ajaranku, tapi yang engkau ikuti adalah cara hidupku. Engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku. Teks Yunani disebut dengan kata agogo. Jadi seseorang yang belajar dengan cara melihat. Sama seperti seseorang yang menjadi prajurit, dia belajar tapi dia melihat. Jadi cara hidup, engkau telah mengikuti cara hidup. Artinya saudara, agoge artinya dia memimpin, dan artinya memimpin dan mengarahkan orang itu. Dia dipimpin, diarahkan dengan cara apa? Dia lihat siapa yang mendidiknya, cara hidupnya. Itu yang firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada Timotius, engkau telah melihat, mengikuti aku, dan engkau melihat cara hidupku. Ini yang sangat penting sekali. Setiap hari Timotius tinggal bersama-sama dengan Paulus, ada bersama-sama dan dia ikuti. Ayat-ayat sebelum katakan bahwa engkau telah menderita pada waktu aku di Listra, Ikonium, dan seterusnya. Jadi dia bukan cuma dengar Paulus menderita, tapi dia alami bagaimana penderitaan itu. Ini sebenarnya yang disebut dengan pendidikan Kristenan. Pendidikan Kristenan bukan cuma transfer ilmu, sekali lagi. Tapi yang paling penting adalah transfer roh, transfer mental, transfer karakter. Jadi kalau orang yang mengajar itu hancur, maka yang dia sementara transfer adalah kehancuran. Kalau orang itu mengajar mentalnya bobrok, maka yang sementara ya transfer bukan cuma pengetahuan, tapi mental bobrok yang dia transferkan. Itu pendidikan. Pendidikan Kristenan seperti itu. Ini yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti. Dalam dunia pendidikan seperti itu. Oleh karena itu jangan sembarang kita mengambil siapa yang mengajar. Kita harus tahu siapa dia, latar belakangnya, karakternya, mentalnya bagaimana. Kalau orang yang biasa mental mengeluh, mental bersungut-sungut, pada waktu dia mengajar bukan cuma pengetahuan yang dia ajarkan, tapi dia sementara transfer mental. Itu yang sangat penting sekali. Jadi orang-orang yang punya kapasitas tanggung jawab dalam pendidikan Kristenan harus tahu, jangan sembarang kita mengambil orang-orang untuk mengajar, sekalipun dia pintar. Sebab dalam Kristenan bukan cuma kepintaran, tapi mental, roh.
Pada waktu Yosua ikut dengan Musa, maka yang ditransfer bukan cuma pengajaran, tapi roh daripada Musa ditransfer kepada Yosua. Pada waktu Elisa ikut Elia, maka yang ditransfer adalah roh daripada Elia. Pada waktu murid-murid Yesus ikut 3,5 tahun dengan Yesus, yang ditransfer bukan cuma pengajaran, tapi rohnya yang ditransfer, mentalnya yang transfer. Itu sangat penting dalam pendidikan Kristen. Itu yang saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bertanggung jawab, punya kapasitas dalam dunia pendidikan seperti ini. Jadi kita harus tahu siapa yang mengajar. Kita tidak bisa melihat bahwa yang ditransfer cuma pengetahuan, tapi roh yang tidak kelihatan yang sementara ditransfer. Itulah sebabnya siswa-siswa seperti apa dia tergantung daripada mentor dan guru-guru yang mengajar. Jadi seperti apa? Mereka akan keluar seperti apa? Satu waktu ada sekitar 7 orang yang jadi pengerja di gereja. Berapa tahun yang lalu? 5-10 tahun yang lalu. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai mental dari latar belakang pada waktu mereka di sekolah. Tapi pada waktu mereka ada di lapangan, di sana saya disiplinkan mereka. Dan mereka melihat cara saya bertindak, cara saya berkata dan sebagainya. Saya mulai mengajar bukan cuma pengetahuan, tetapi melakukan. Dan itu yang dilihat. Dan sekian banyak yang jadi gembala. Pada waktu mereka jadi gembala, baru mereka tahu seperti ini. Pendeta Doni tahun sekian tahun dia ada di sana, di tempat saya. Pada waktu dia ada di Bongkali, baru dia tahu seperti ini jadi gembala. Dan dia sudah lihat bagaimana menderitanya jadi gembala. Dia sudah lihat bagaimana saya mengunjungi orang sakit. Dia sudah lihat bagaimana saya memberikan penguatan kepada jemaat. Seperti itu. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma pengetahuan yang ditransfer. Itulah sebabnya Paulus katakan, engkau telah mengikuti cara hidupku. Agoge, artinya dia dipimpin, diarahkan dengan melihat cara hidup daripada Paulus. Itu yang terjadi. Agoge artinya melihat, dia dipimpin, diarahkan dengan cara melihat kehidupan siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang menjadi mentornya. Seperti itu. Oleh karena itu, ini sebenarnya sebagai bahan yang saya bisa bagikan kepada Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kapasitas untuk mendidik MBS Maranatha Bible School. Saya kira ini yang perlu saya bagikan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat siang hari ini. Seberapa kami yang ada dan sejauh mana firman Tuhan boleh disampaikan, itu memberikan arahan bahkan penguatan bagi kami, khususnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pengajar, menjadi siswa di Maranatha Bible School. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.